Kembali lagi pada tutorial ujian parametrik. Kali ini kita akan membahas uji Courant, di mana pada video sebelumnya sudah saya jelaskan bagaimana cara menentukan uji dan parametrik. Di sini untuk skala nominal dan ordinal menggunakan ujian parametrik. Untuk skala interval dan rasio kita lihat dulu datanya, apakah dia lebih besar daripada 30. Kemudian jika lebih kecil daripada 30 menggunakan ujian parametrik. Jika lebih besar daripada 30 kita tes dulu ujian normalitasnya. Jika tidak normal menggunakan ujian parametrik, namun jika normal menggunakan uji parametrik. Kemudian di sini adalah beberapa ujian parametrik yang sudah saya bahas sebelumnya, baik dia itu skala nominal dan ordinalnya. Kali ini kita akan bahas uji Courant. Untuk uji Courant ini digunakan pada K-sampel dan sampel yang dependen. Jadi antar sampel itu dependen. Ini merupakan perluasan dari M-Sinemar. Nanti ini akan sama dengan pengujian pada skala ordinal yaitu Friedman, dan skala dan uji parametriknya itu one way dan two way. Jadi kita akan bahas di sini, saya warnai kuning dulu. Di sini untuk uji Courant yang akan kita bahas pada video kali ini. Dimana di sini uji Courant di sini menggunakan skala nominal. Perlu diingat di sini uji Courant itu syaratnya menggunakan skala nominal dan K sampel lebih dari 1-2 sampel. Dimana di sini hipotesisnya kita akan melihat perbandingan mesin untuk melakukan pembelian mesin. Ini kita bandingkan mesin 1, mesin 2, mesin 3. Kemudian H0-nya mempunyai kinerja mesin sama, H1-nya ada satu mesin yang memiliki kinerja yang berbeda. Di sini diambil pada penilaian 8 pekerja, di mana 0 itu menunjukkan kinerjanya tidak memuaskan, 1 menunjukkan kinerjanya memuaskan. Jadi di sini saya pindahkan data ke 8 responden tadi ke SPSS. Kemudian saya berikan penamaan untuk bagian 1 ini, kolom 1 mesin A, kemudian kolom B ini mesin B, dan kolom C ini mesin C. Dan di sini perlu diingat kita buat untuk skalanya tadi. Perlu diingat untuk uji Courant itu skalanya nominal, yang B juga nominal, dan yang C juga nominal. Kemudian di sini skala nominal perlu diingat dia biasa menggunakan kode. Jadi di sini kita ganti value-nya, nonnya itu 0 itu pada mesin A itu tidak memuaskan, kemudian 1 itu memuaskan. Begitu juga dengan mesin B, kita berikan pengkodean untuk 0 itu menunjukkan hasil yang tidak memuaskan, kemudian untuk kode 1 itu menunjukkan hasil yang memuaskan. Seperti juga pada mesin C, kita akan berikan kode. Jadi itulah bedanya skala nominal, ordinal, interval, dan rasio. Kalau biasanya untuk skala nominal itu biasanya menggunakan kode. Untuk setiap penilaiannya biasanya hanya ada 2, ya tidak memuaskan, tidak memuaskan, sukses, gagal gitu. Jadi itulah tadi skala nominal. Kemudian kita uji non parametrik, kita pilih K relate sample. Kemudian kita pindahkan ke bagian kanan ketiga mesin tadi. Selanjutnya kita pilih pengujian yang kita gunakan, yaitu menggunakan current, di mana di sini current digunakan untuk K sampel pada skala nominal. Kemudian kita klik OK, akan terlihat hasilnya seperti apa, baik hasil statistik atau nilai signifikan. Dan untuk analisis bagaimana datanya tadi, berapa yang menjawab 1, berapa yang menjawab 0. Jadi kita pindahkan ke Excel tadi untuk melakukan analisis. Di mana dilihat di sini mesin A ada 5 yang menjawab 0, mesin A yang menjawab 1 ada 3, kemudian mesin B yang menjawab 0 4 menjawab 1 4, kemudian mesin C menjawab 0 4, kemudian menjawab 1 ada 4. Jadi dari hasil itu tadi kita lakukan analisis melihat nilai statistiknya, yaitu signifikannya yang lebih sering disebut dengan p-value-nya, di mana nilai di sini, nilai p-value untuk menentukan H0 diterima atau H0 ditolak, yaitu 0,846.
Jadi nilai V value dapat kita lihat hasilnya, nilai V value atau nilai signifikannya adalah 0,846. 0,846 ini menunjukkan lebih besar daripada ketentuan alfa yang kita gunakan. Ketentuan alfa yang kita gunakan adalah 5% atau 0,05. Jadi di sini V value atau nilai signifikan lebih besar daripada alfa 0,5% atau 0,05, maka dengan ketentuan tersebut H0-nya diterima. Jadi H0 menunjukkan di sini H0 diterima. Jadi dapat disimpulkan di sini H0-nya diterima. Jika H0 diterima, maka dalam kasus ini ketiga mesin ini mempunyai kinerja yang sama. Jadi berdasarkan 8 responden tadi menilai ketiga mesin tersebut memiliki kinerja yang sama. Jadi tidak ada yang berbeda antara mesin A, mesin B, mesin C. Jadi untuk keputusan perusahaan untuk membeli mesin A, mesin B, mesin C ini tidak ada perbedaan, baik dia membeli mesin A ataupun dia membeli mesin B ataupun dia membeli mesin C. Jadi memiliki kinerja yang sama menurut 8 responden tadi. Begitulah cara uji current, semoga bermanfaat.